Sadido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Allazi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'azi wal iddikar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Apa-apa ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Ihsan ya Pak. Masjid Nurul Ihsan Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sike yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita balik memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya atas limpahan rahmat dan nikmat yang diagiahkan Allah kepada kita bersama. Tapi kadang itu je Pak, Bu. Dikecen pujian kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat. Baalah kita kamu memuji Allah kini Ustaz. Yang hari hujan, lahar dingin keluar, kepundan keluar alo aja. Tak kanau itu, ini ndak usahlah kita puji Allah jadi leh. Jangan sampai menditu lo Pak Bu. Sebab kadang mau di orang kini, kadang kok siang hari bedo angeknya, kok sore hari hujan lebih. Banyak orang awak kini mau onde-ondenya Pak. Pane hari awak sedang puasa, de ba kok pane hari go. Kan itu yang tahu yang pertama kali. Atau hari hujan sore awak ke kamar masjid, de ba aku hujan hari gitu. Dek gara persoalan itu mau onde-onde awak dalam keadaan yang ada pada masa kini. Dek gara-gara itu mari kita ulang balik memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan awak Bapak Ibu. Sebab kalau kita caliak baik itu hujan atau panih itu rezeki dari Allah, tergantung kepada orang atau tergantung kepada sudut pandang awak. Contoh cak Pak, hari hujan hari panih. Orang menjual bakso, tiba hari panih. Lama kalau agak Pak. Agak kurang mesti. Tapi kok misalnya orang go menjual apa? Menjual es, menjual buah, hari yang oi, tu senyum itu tu lebih daripada biasa jadi itu. Apa lagi kita lihat hari hujan? Bakso go ya lama gini mah. Mungkin itu yang tahu yang ada kita Pak. Karena ada perbedaan situasi dek kita. Tapi bagaimana keadaan awak itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itulah fitrah yang Allah ciptakan di atas dunia. Kecik Allah dalam Al-Quran Pak Bu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kehancuran dan kejayaan itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Maksudnya itu masa go berganti. Kadang ada masa awak menangis, kadang ada masa awak galak, kadang ada masanya awak bahagia, untung, kadang ada masanya awak sadiah, rugi. Itulah dipergilirkan di Allah Subhanahu wa taala kata Allah. Sehingganya atas dasar itu bagaimana keadaan awak, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beko Pak, kalau pas sedang muda-muda, orang sedang makan. Kalau makanan pas sedang muda ko, ciek pantangannya Bu. Pantang nampak. Aduh nampak di muka habis langsung sadonya. Itu kalau pas sedang muda. Beko pas salah mulai berkurang nikmat diagih dari Allah beko. Atau lalu polo memuji Allah jadi leh. Contohnya, ayang makanlah mulai payah, kok gulai beko takut kolesterol, kok misalnya yang lain takut kepucang kaki, macam-macam penyakit, kiranya dek gara-gara itu lah mulai lupa lawak memuji Allah jadinya leh. Oleh kerana itu mari kita ingat balik, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat. Salah satu nikmat yang paling kadang ayu kita masih hidup pada masa kini Pak. Selanjutnya salawat dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau magiah tahu bahawa ajaran Islam yang sebenarnya yaitu ajaran yang penuh dengan keselamatan, bukan ajaran yang mengajarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau untuk adik-adik kini, taraga ambo memagiah kajian kini tentang persoalan kerusakan atas ulah tangan manusia. Mungkin itu bisa diagih judul.
Tapi sebelum itu Pak Bu, kita praktekkan dulu lah ayat suci Al-Quran cik dalam surah An-Nisa ayat pertama, pertengahan sampai akhir. Kata Allah Pak Bu, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kita kepada Allah lah kita meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi kata Allah. Salah satu cara menyambung tali silaturahmi, ayo kenalanlah kita Ustaz ya Pak. Kenalan kita Ustaz Pak. Mungkin cik-cik lah ada apa-apa yang kenal. Mode mak datuk ada ambo kan. Mak datuk sekumbang tu magi mama jadi kan kira sambil kenalan mama kiranya apa sebab mungkin amak lah kenal. Mungkin kok apa-apa sama ibu-ibu yang lain yang alun sebut je alun kenal lain. Makanya perlu kita kenalan kita rasanya Ustaz. Pertama Bapak dan Ibu, nama ambo Muhammad Khalilur Rahman. Payah dengar Ibu. Lain mudah dengar Ibu. Muhammad taranga agak lain Rasul siapa, ada yang memanggil Khalilur Rahman, ada yang memanggil Khalilur Rahman. Kiranya dalam bahasa Arab Pak Bu, beda aja seketik, beda arti sama-sama Bu. Muhammad Khalilur Rahman, ada orang memanggil Khalil, ada yang memanggil begitu okey. Ada yang memanggil Khalil, kira arti dalam bahasa Arab bedanya Pak. Muhammad Khalilur Rahman, kalau Muhammad ya Muhammad Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Yang Khalil ko Pak Bu. Ada orang memanggil Khalil, ada orang memanggil Khalil. Yang betul Khalil. Sebab kalau Khalil agak kurang cocok arti Ustaz Pak. Kalau Khalil artinya seketik, tentu kalau kita sambungan arti tadi itu tak cocok dah. Muhammad seketik yang Maha Pengasih. Itu tak cocok ya Bu. Tak cocok dah Pak. Akhirnya Khalil namanya. Arti Khalil tu kekasih. Jadi Muhammad Khalil Rahman, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Jadi kalau payah nak ibu rasa atau apa-apa rasanya memanggil nama Mbah Khalil, ingat serti Pak Bu. Kekasih. Kekasih. Ayo, kekasih sia kini kau wallahu alam. Sebab pas 10 jurusan ambo magister hukum keluarga, jurusan hukum keluarga. Tapi ambo belum berkeluarga leh. Dia tu mako ditanya orang kekasih sia kini go start alun tentu leh dah. Masih menjadi pertanyaan kini lo sia kekasih kini go. Itulah untuk kenalan dari segi nama. Kemudian kalau kamari mungkinlah beberapa kali. Tapi kalau kamari kamu saji ke mana yang di dalam gua alun lebu. Kalau kate gua lah, bersebut tu jalan kamari. Tapi kisahnya di sekolah pernah lo 3 tahun dakek dari Kota Baru Gubuk. Waktu itu pernah dia asrama dulu di MAPK Kota Baru Panjang. 3 tahun di situ ada kawan dakek-dakek siko. Lai pernah lo pergi jogging kamari. Pergi jogging sebaru. Kenalan semua masyarakat alun lagi gitu kan. Itulah siap itu kuliah lah sampai kuliah lah selesai lo kuliah tu pas kini ditugaskan sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar di Nagari Pandai Sike secara umum itu 10 kota. Tapi agak khusus di Pandai Sike Ustaz. Sehingga kadang kalau madenya orang lah capek puasa petang tu, awal-awal petang ambo pai di Masjid Haji Miskin. Tiba di Masjid Haji Miskin, kenalan sebagai dai di situ, dia minta sekali seminggu, malam minggu. Pai Kota Tinggi menitulah. Tidak selasa. Tiba di siko, aku mungkin kali pertama kita kenalan lupa. Kan itu jadilah. Kali pertama kita kenalan atau tergantung apa-apa ibu-ibu lah bisa deh Mbak kelanjutan pertemuan kita gini. Kan itu kajian. Kalau asa apa-apa ibu-ibu agak bingung dari mana disebut sebab kamari masuk di siko wasobok do sana di Bukit Surangan nenek asli dari situ. Bukit Surangan suku Sekumbang. Tapi kalau tiba di Rarau, orang Rarau lah menganggap ambok orang Rarau lo kita. Tapi dalam persoalan itu kecil ayat Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita tetap bersaudara sadonya. Batu kita diciptakan dari diri yang satu. Kok bedana suku awak Pak Bu, kita tetap bersaudara. Jadi kok ambo memanggil apa sama ibu, kita anggaplah saudara lah ambo. Atau kok anak lah ambo dia apa sama ibu. Sehingga dalam persoalan itu tali kekerabatan awak tidak putih-putih. Karena asa kita dari satunya, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Itulah perkenalan ambo Pak Bu. Ada nak rasa ditambah Bu Pak? Perkenalannya Pak. Aman? Sampai situ selalu. Kok nomor beko mungkin bisa diminta ke datuk mama bisa aja kok. Kok yang lain-lain beko bisa aja tu gitu. Kita lanjut step Pak Bu tentang kajian Islam. Ambo target dalam sebulan
30 kini 29 jadi nak 29 hari, 29 lo kajian sama judulnya kita. Sehingga kadang biasa merekam, kini merekam lo, Bu. Yang malam patang ambo kajian tentang 3 sudut pandang tentang kebaikan. Sebelumnya ambo kajian tentang persoalan ayat-ayat cinta. Aku tuh kalau ayat cinta tuh gak lain galak-galak ibu pas mendengar kata-kata ayat-ayat cinta tuh gitu kan. Tapi kalau kini teragak mengkaji tentang persoalan kerusakan akibat tangan manusia. Sebab agak panjang sedang berjalan tadi Bu Pak. Dipikian banyak esona ke disampen lagi gitu. Tapi ala rancaknya pas di hari-hari terakhir. Apalagi hari terakhir lo kita kajian di bulan Ramadan. Yang rancak aku kira sambil bonda tadi siap asar dari rau-rau berjalan keliling gunung, setengah gunung lu tawaf. Besok tambah setengah lain pas keliling gunung jadi kan. Pas setengah gunung tadi berjalan, basobok semua jalan. Ada jalan yang banjir, ada jalan yang berlubang. Macam-macam model jalan Pak Bu. Nah, tapi dalam persoalan itu tak ingat dan baca ayat suci Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dek ulah tangan manusia go terjadi kerusakan. Ba'ala mo dek gara-gara ulah tangan manusia Ustaz. Contoh mo dek ini yang gunung melati kan tak ada manusia. Tak lu manusia menyiram minyak tanah ke dalam gunung atau ke dalam lahar baru ka meledak gunung kira tak ada cik. Bako bisa lu dek gara-gara ulah tangan manusia yang namanya terjadi kerusakan di atas muka bumi go kecil Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Pak Bu, kalau kita kaji bana Allah hadiahkan awak 2 anugerah. Ada namanya malaikat penciptaan Allah. Atau cie anugerah yang paling tahu bana awak. Atau malaikat dia hadiah anugerah berupa akal. Adalah ciptaan Allah cie lain namanya binatang. Anugerah yang dia hadiah ke binatang itulah cie nafsu saja. Kita dia hadiah 2 tu Pak Bu. Akal cie nafsu cie dia hadiahkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bako dikatakan di Allah yang membuat kerusakan itu manusia, bako ndak binatang atau bako ndak malaikat. Kiranya dia gara-gara malaikat cie dia dia di Allahnya. Yo cie berfikir saja. Sehingga malaikat gogo ndak ada nafsu di dalamnya. Pernah ndak ibu atau apa mendengar kisah malaikat litak perutnya? Tentu ndak pernah dah. Karena apa? Malaikat tadi ndak ada nafsu untuk makan. Yang ada untuk malaikat tu you berfikir saja. Sehingga kadang pemikiran go Pak Bu, kadang pemikiran go ada yang bisa betul, ada pemikiran go yang salah. Contoh pemikiran malaikat yang salah pernah ditegur di Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," kata Allah. Ketika Allah katakan kepada malaikat, ambo akan menjadikan khalifah di muka bumi. Dek gara-gara malaikat dia giaci akal saja, tapi kia dek malaikat go Pak Bu. Kata malaikat, "Ataj'alu fiha?" Apakah engkau ingin menjadikan di dalamnya may yufsidu fiha, orang yang merusak, kata malaikat. Wa yasfikud dima, dan akan bertumpah darah di atas muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kanlah cukiklah rasulnya ya Allah. Kami selalu bertasbih memuji engkau. Dek gara-gara ada pemikiran malaikat, makanya malaikat bertanya wanita tadi. Allah siap itu baru dijawab di Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ambo lebih tahu daripada engkau, kecek Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam persoalan itu kalau kita lihat, kita pikiran, ayo malaikat go mau itu perangainya Pak. Malaikat bisa berfikir, yang malaikat bisa berdoa, tapi malaikat gugun tidak bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tipikal dari malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dalam surah At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu tidak akan bisa berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan yang disuruh oleh Allah itulah yang dikerjakan dek malaikat tadi. Sehingga malaikat tidak bisa berbuat kerusakan. Ada yang namanya binatang.
Kalau binatang mungkin nampak ada wak, you lai cik-cik berbuat kerusakan je nampak bu. Ba kerusakannya kok harimau nya makan apa kancil kok alah, atau kok misalnya ayamnya makan cacing saling makan-makan yo. Tapi nya tak sampai merusak dunia aku benar pak bu. Yang bisa merusak dunia contoh yolah manusia tadi. Ba contoh hasil dari pemikiran. Kok taraga orang go membuat nuklir, tak jadi nuklir. Kalau nuklir go meledak, contoh bom dulu pada masa tahun 1945. Hiroshima Nagasaki yang dibom dua daerah tu. Hancur tak Pak Bu? Hancur. Ada gara-gara tu. Gara-gara malaikat, binatang atau manusia? Manusia awalnya. Lalu lah cara Ustaz. Ambo contoh model kini go. Yang gunung Marapi. Api kadang keluar, kepundan kadang keluar. Yang ambo nak pernah menembak ke gunung tadi dah. Ba cara kok bisa dikatakan ate ulah tangan manusia. Kiranya Pak Bu, kerusakan tu bukan hanya dari segi kerusakan yang nampak di mata. Tapi kerusakan perangai itu mengakibatkan kerusakan lo Allah murka terhadap kita sebagai manusia. Sebab di dunia aku Pak Bu, ada penjaga masing-masing. Kok gunung ada penjaga. Baku pengunung ada penjaga go, bukan penjaga go jin atau apa go Pak Bu. Sebab kadang ada orang-orang dulu, ayo penjaga gunung go ikomah, itu yang terbayang ada orang awal dulu. Kiranya malaikat penjaga gunung go dulu kira Pak Bu. Sehingga kisahnya dulu pada masa Nabi Muhammad lah siap perang Uhud. Salah satu contoh malaikat penjaga gunung itu yang di Uhud tadi tu. Di gunung Uhud tadi. Lah siap Nabi berperang, kira Nabi kalah. Pas Nabi kalah tu Pak Bu, basanda pipi Nabi ke gunung tu, ke bukit tu. Yang kareh tu, alunak jadi yang tempat basanda pipi Nabi. Siap itu dikecen oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Oi, Nabi Muhammad anda benda tu saudara. Tapi contoh kita pakai bahasa awak. Baanyo bahasa awak itu nak. Iko ambo kan penjaga gunung Uhud gua. Cubalah minta kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya ambo impikan, diizinkan di Allah biar ambo impikan orang-orang yang menang di perang Uhud tadi itu. Orang-orang kafir yang menang tadi itu kecek. Malaikat penjaga gunung. Tu kecek Nabi Muhammad jangan kecek Nabi. Dari situ awak tahu kiranya malaikat go kalau orang berbuat kerusakan di dunia go, doanya yang buruk ya kira Pak Bu. Kalau orang berbuat elok, doanya yang elok pula. Sehingga kecek hadis Nabi. Kecek hadis Nabi, ma min yaumin. Tak ada dalam satu hari itu illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang selalu turun. Yang tadi kan ada malaikat penjaga gunung. Kok ada orang berbuat rusak di gunung tadi, malaikat tu doa yang buruk-buruk yo. Kok ada orang berbuat elok, yang elok-elok je doa. Kiranya ada lo yang malaikat secara umum turun Pak Bu. Turun secara umum tadi, setiap hari turun dua malaikat terus. Manga malaikat tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecek Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, kecek malaikat. Ya Allah, agialah orang yang berinfak di waktu subuhnya turun malaikat tadi tu. Agialah waktu orang yang berinfak di masa hari kini gogo, pengganti terhadap apa yang infakkan, kecek malaikat. Allahumma ati mumsikan talafa, kecek malaikat yang kedua. Ya Allah, agialah orang yang sampilik karyang yang membuat kerusakan lah intinya tu. Kesusahan hidup di atas dunia go, kesengsaraan hidup di atas dunia. Itulah doa malaikat. Kiranya malaikat go selalu berdoa tadi Pak Bu. Kok berbuat buruk awak didoakan yang buruk ada malaikat. Kok berbuat elok awak didoakan yang elok deh malaikat. Makanya tak heran awak ba'ala cara Ustaz ambo yang disiko lah berbuat elok tapi di tempat-tempat yang lain Ustaz. Kan itu yang terbayang. Tempat yang lain yang menitunya aja. Akhirnya salah satu faktor penyebab gue cek lain Pak Bu, kok terjadi kerusakan karena amal ma'ruf nahi mungkar gue lah mulai hilang pada masa kini. Kom itu Pak Bu, ada kisah cek pada masa Nabi Lut itu amal ma'ruf nahi mungkarnya hilang. Itu yang pada masa Nabi Lut itu ada namanya kaum Sodom namanya. Ada je orang elok pada masa itu. Orang elok pada masa itu. Yang pada masa Nabi Lut itu ada orang yang taat kepada Allah, ada orang yang buat Sodom. Yang laki-laki suka ke laki-laki, padisi suka ke padisi. Itu pada masa Nabi Lut Pak Bu.
Yang pada masa itu mana orang yang elok ono asalnya. Alhasil berdoa Nabi Lut ya agilah teguran untuk di negara yang boh disuruh oleh Allah sama pengikutnya, Nabi Lut sama pengikutnya pergi keluar aja. Alhasil di balian tanah tadi. Dia agih hukuman dek Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktornya kalau dikaji-kaji mana ternyata amal ma'ruf nahi mungkar tu lah mulai hilang. Bab itu yang orang berbuat salahnya padian saja. Tapi ketika orang berbuat elok kini banyak yang terjadi kini Pak Bu. Orang berbuat elok, orang yang berbuat elok tu malah kena berang. Contoh. Perlu kita contoh cik. Ambo waktu awal sebelum 3 hari sebelum puasa petang. Ada kawan, kira yang kawan kogo kepala sekolah di Kabupaten Agam. Mungkin kok sampai beritanya kemari gitu kan. Ada pondok pesantren Pak Bu. Kiranya kepala sekolah tu kisah dari berita tadi setelah terjadi penganiayaan misalnya. Penganiayaan tadi yang kepala sekolah tadi itu nyuantuan kepala santrinya ke dindiang, nyocakik, nyodongkak aja. Atau kisahnya dari segi berita. Tapi yang kejadian yang di lapangan tu, kiranya anak galam ada tapi tidak pernah dicakik sama danto ke dindiang lah. Kisahnya Pak Bu, yang waktu kisahnya tadi itu anak gugu disuruh pergi ke sekolah. Dia dari asrama, pergi keluar dari sekolah sado. Tinggal yang seorang tadi lapai lo keluar. Kira nak masuk ke dalam lokalnya dah. Tu heran gurunya. Nyo tanya kepada pembina, nyo tanya mengadu ke kepala sekolah. Iku anak gugu nak do caknya. Kira dicalik di kepala sekolah tadi, kiranya lalu dia asrama. Hari pertama dek kepala sekolah tadi disuruhnya pergi ke guru piket togak hormat caknya. Hari kedua itu je orang lepak Bu. Ditambah hukuman cek lain. Tu togak di tiang bendera baca Quran. Mudah-mudahan insafnya dia kata baca Quran tadi. Kira hari ketiga itu je orang balik. Alah berang orang tadi itu dia tapuk ikunya. Dia tapuknya ikunya tak sananya leh. Dia gara-gara tapuk iku mengadu ke orang tuanya. Kecil orang tuanya dia gara-gara pengaduan dari anak gua mengaduan balabian. Nyo kecil ambo didongkak, ambo dicakik, ambo dihantam ke dinding. Padahal saksi sebanyak antah di situ. Tak ada yang mencakik itu ustaz tu dah. Ayah orang tua tadi langsung berang kepada ustaz tadi. Dibawa wartawan tak lama mendengar kecil kepala sekolah. Dibuat berita langsung. Sehingganya dalam persoalan itu yang terjadi pada masa kini Pak. Banyak yang tabaliak pada masa kini. Tu amal mungkar nahi ma'ruf itu jadilah. Yang orang berbuat ndak elok malah itu yang dibela. Orang yang berbuat elok malah itu yang kan hukum pada masa kini. Itu yang kita camehkan kini Pak Bu. Yang kita camehkan kok banyak orang menitu yang terjadi pada masa kini. Terjadinya pada masa kini, aku ndak heran awak diagih ujian dari Allah Subhanahu wa taala gunung batu-batu astek. Mungkin dari segi itu tu ada 3 hikmah dari gunung Malatigo Pak. Kadang kau mungkin ujian dari Allah. Yang kedua bisa jadi ikut teguran dari Allah. Ya supaya sadar awak balik aja. Sebab kisah model dulu Pak. Tahun 2005 kalau tak salah. Yang di Aceh. 2005 ya Pak? 2004 di Aceh terjadi tsunami gadang. Batanya buka datuk-datuk dulu. Pernah Arya petanggo bersobok bercerita lo sama datuk-datuk sedang. Nyo cerita nyo pernah balik dari Aceh itu dulu. Kira kisah pada masa itu. Yang Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Kira pas sebelum itu ada yang namanya Gerakan Aceh Merdeka. Memengkare orang dulu waktu itu. Kiranya yang amal ma'ruf nahi mungkar lah mulai hilang lo dulu pada masa itu di situ je. Kiranya dinampaan bana di Allah tanda-tanda kekuasaan Allah siap tulis. Sehingganya masjid yang paling gadang ndak kena di tsunami tu. Yang lain dulu ada tsunami. Faktor penyebabnya Pak Bu? Salah satunya Allah ingin menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Kalau dari segi ayat tadi dalam surah Ar-Rum ayat 41, lanjutan dari ayat tadi kata Allah, liuzikahum mim ba'dal ladzi amilu kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk merasakan apa yang telah inyo kerajaan kata Allah. Maksudnya kok awak bakar kerajaan yang elok diagih teguran di Allah kok hari melatui kok misalnya hujan turun lebih banjirnya pada masa kini. Itu tujuan pertama sekali untuk merasakan sedikit dari ujian la'allahum yarji'un kata Allah pada akhir ayat, agar kita kembali kepada jalan yang batu. Jadi harapannya Pak Bu model hari kini
Kini hari terakhir kita kajian di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jangan sampai hari terakhir pula kita rajin ke masjid mode setiap bulan hari Ramadan. Pas bulan Ramadan kita rajin ke masjid, babuku ancok magiah santunan kepada anak yatim, agia bantuan kepada orang lain. Kok bisa jangan sampai menitu Pak Bu. Habis bulan Ramadan habis sadunya lain, jangan sampai menitu. Sehingga kita tetap yang namanya tebarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk menebarkan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar tadi. Supaya yang karajo-karajo elok semakin berkembang di masyarakat awak, yang buruk-buruk semakin hilang. Kok ada orang berbuat ndak eloknya, kita tegur, kita tagahan. Jangan sampai kita suruh orang berbuat ndak elok. Sehingga kisah mana kini Pak Bu yang mana tadi. Contoh bagi anak-anak, itulah salah satu dilemanya. Kalau misalnya yang enggak kadang dari anak-anak seketik untuk anak muda. Yang anak muda kini banyak Pak Bu. Ambo lah barakali tu. Tahun kepatang boleh ditempatkan di Tanjung Alam. Yang Tanjung Alam tu lah banyak kisah bersebut. Banyak kasus-kasus perzinaan bersebut. Pernah lo bertanya ke orang berzina je Pak Bu. Bertanya ke orang tu. Bakok dia berzina. Hanya dek gak kita rembo saya kan tu bawa adik lah nama risiko tapi nak usah kita sebut siapa orangnya. Kiranya salah satu faktornya berzina aku dia hanya Pak. Menikah mahal je. Atau kita nyo minta dia keluarga tadi kalau kabar ale dia datuk-datuk tadi kabar ale yo sekian juta sedangkan pitinya untuk kumpul ada je. Ada daripada wanita ancam berzina boleh apa berzina tadi ba pasti akan dinikahi di kau aja. Atau kita Pak. Tahu yang daripada segini. Itu terjadi petang tu. Sehingga bersebut ambon itu, itulah salah satu kelemahan pada masa kini. Kalau kita lihat dari segi Al-Quran, Allah permudah dari persoalan itu. Contoh celai ada kisah orang pendidikan bunuh dirinya. Dek gara-gara ndak ada modal untuk kuliah untuk upaya kuliah. Itu kejadian di tempat bina nombor petang. Bersebut berjalan-jalan ke situ, kira dapat kasus orang bunuh diri. Bertanya kau kelilingnya, kiranya orang yang bunuh diri tadi nak ada pitinya ke kuliah, amaknya nak ada piti yang lain. Tetangganya nonok saja. Di situlah dalam persoalan umat Islam tadi. Kok misalnya awak lupa atau kok misalnya awak, yo Ustaz, ampun tak perlu orang lain dak murah. Hidup seorang salah, nak usah orang lain dak awak lain. Jangan sampai menitu tahu yang di orang kini Pak. Kalau orang kini ada ngacan hak azazi manusia, manusia bebas melakukan apa saja. Adik orang Islam tak boleh menitu Pak. Hak azazi manusia ada tapi manusia go tak batih perbuatannya. Babu yang tak elok tak boleh dah. Yang orang lain harus kita perhatikan pula. Koknya susahnya kita bantulah. Kalau tidak, yang ada tadi, ada yang bunuh diri, ada orang berzina. Salah satu faktornya gara-gara itu. Gara-gara kesalahan dari segi pemahaman tentang ayat suci Al-Quran. Jadi supaya tidak terjadilah kerusakan di tempat kita, kita doa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kerajokan perbuatan-perbuatan elok. Kalau lah tak kerajokan perbuatan yang elok Pak Bu, pertama sekali yang adalah kita diciptakan sebagai khalifah lah terlaksana perintah Allah tadi untuk menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Perintah Allah cik lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Kiranya ketika kita bersahabat sama orang lain, bersedekah kepada orang lain, itu nilainya adalah ibadah kepada Allah. Sehingga ibadah itu kalau dikaitkan dari segi ayat, ambo diciptakan di atas dunia untuk beribadah asal-asal, sehingga ambo solat-solat seleh. Tak perlu orang sekalian boleh ajar sampai menitu Pak Bu. Karena dalam ajaran Islam yang masuk bermuamalah tadi itulah ibadah loh. Masuk ibadah yang paling tak putih-putih, salah satunya ibadah sesama manusia. Kalau solat awak sampai meninggal. Kalau puasa awak sampai meninggal. Tapi ada amalan tak putih-putih. Ada itu hubungannya ada sesama manusia. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, idza matal insan, ketika manusia go meninggal, in qata'a amaluhu, tak putih amalnya, illa min salasa, kecuali dari 3 perkara. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Hubungannya manusia itu. Wajib sedekah ke orang lain hubungannya manusia, apa sok meninggal, pahala mengalir ke awak. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kok kita kajian pada masa kini, mudah-mudahan apa yang Amba sampaikan menjadi manfaat untuk kita bersama. Tak praktekkan dia apa-apa ibu-ibu sadonyo. Pasah ada di antara kita meninggal ada gara-gara bermanfaat ilmu tadi.
bisa pahalanya mengalir dak putih-putih. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 amalan dak putih-putih berhubungan sama manusia saudaranya Pak Bu. Makanya dikecen Allah tadi, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu ibadah dari segi solat, puasa dan lain-lain sebagainya, termasuk ibadah dengan kita bermuamalah sesama manusia. Itulah Pak Bu, lepas 30 minit. Ambo biasa kajian 30 minit. Tapi sebelum kita tutup, ada nak rasanya dari apa-apa ibu-ibu. Tadi ada pesan dari Pak Pengurus, ada kuis untuk adik-adik kita. Sebelum kita agak kuis, ada nak rasanya dari apa-apa ibu-ibu yang ragu terhadap penjelasan Ambo tadi? Ada nak Bu, Pak? Sesuai Pak? Sesuai. Jadi sebelum kita tutup, sebelum kita bagi kesimpulan, kita bagi pertanyaan untuk adik-adik kita yang mencatat tadi. Pertanyaan mudah-mudahan yang bagi adik pengurus yang diniatkan untuk kita bersama, menjadi pahala untuk kita bersama, menjadi berkah untuk adik-adik yang bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama tentang persoalan hafalan lah. Hafalan cik untuk lelaki, cik untuk pedesing. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 30 yang dibacakan tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai akhir ayat. Siapa yang ada hafal hafalannya? Tak ada. Kita ganti ayatnya agak lebih mudah saya. Tapi siapa yang ada hafalannya sampai situ? Ada? Alun lah. Ada alun? Kalau tidak kita ganti soal. Siapa yang hafal surah yang pertama kali turun? Surat Al-Alaq. Iqra. Tak engkau. Kalau just 30 lah banyak dapat apa, Bu? Allah. Allah apa? Siapa nama? Kirana. Pernah sebut dia apa dulu ya? Di mana Bu? Enggak, kota lah. Enggak kota tinggi dah, Bu. Tanjung. Iya, enggak Kirana rasa pernah dengar namanya gitu kan. Entah kok mirip atau bahkan ada di Tanjung petang tu kajian di situ. Pindah ada. Lanjut. Kirana. Coba Kirana baca surah Al-Alaq sampai habis atau sampai 5? Sampai akhir. Cobalah. Ayo jadi. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadhibatin qadi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahu alazim. Iqra tu artinya bacalah. Allah bisa baca. Allah bisa Kirana baca. Allah bisa baca. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi berkah, dan salah satu pesan dari surat Al-Alaq kita diajak oleh Allah untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pertanyaan kedua. Allah bercerita tentang persoalan manusia yang merugi kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang apa ayatnya tentang itu? Manusia go merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang apa ayatnya? Kalau ragu-ragu seketik, ambo yakin je Ustaz, angkat tangan dah, cubalah. Nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Siapa yang apa? Aduh. Surah Al-Asri siapa yang apa? Sekum kau.
Ah, ya langsung. Yang padusi jo. Laki-laki ba ako. Ande. Allah ada apa? Allah. Siapa nama? Zerin. Zerin. Ah, cubalah Zerin baca surah Al-Asri dari awal sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah. Siapa nama? Tadi? Zerin. 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 Ah, Zerin aku. Ya. Aku dua pertama diniatkan untuk laki-laki, tapi kalau nak tajawab dari laki-laki beko baca role ko pak. Aku berdisi baik. Aku pertanyaan tentang materi tadi. Tadi cerita tentang persoalan amalan. Kok puasa kita sampai meninggal? Kok misalnya solat sampai meninggal, tapi ada 3 amalan yang nak betul-betul. Saja 3 amalan tu nak dapat bahasa Arab bahasa Indonesia agelah. Yang tu khusus pertama kali untuk laki-laki. Kalau nak ada yang dapat laki-laki, angkat berdisi kalau. Adik-adik ada? Metang-etong ya. Kita hitung sampai 5. 1. Maksud tak kak? Kamu kau lah. Kamarilah. Bawa tu catatan kamari. Bawa lah. Siapa nama? Baim. Baim. Tadi nak putih-putih amalannya? Apa sambil nak ada? Sedekah jariah. Atau? Sesuatu yang bermanfaat. Atau? Berbuat kebaikan kepada orang tua. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Go tambah catatan kau cakap deh, ilmu yang bermanfaat. Deh. Kita lagi hadiah untuk Baim. Lah berani nyampai kamu ko. Lai semua. Lai dicatatnya tadi, kalau dicatatnya tadi terjawab itu. Lagi hadiah untuk Baim lu. Lah Baim. Terakhir. Apa ancak dia? Pertanyaannya. Terjadi kerusakan di atas muka bumi karena ulah tangan manusia. Sebutkan nama surah. Anda perlu baca ayatnya. Sebutkan nama surah yang Ustaz sebut tadi. Yang mana surah tadi itu surah yang bercerita tentang bahawa kerusakan itu atas ulah tangan manusia. Tunjuk tangan kamu ko. 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 Siapa nama? Raihan. Kelas berapa Raihan? Kelas sampai. Apa nama surah tadi Raihan? Iya. Yakin. Raihan catat tadi. Ayo. Bantuan tu Raihan. Lepas Raihan ayatnya. Alun. Dekat cuba cari rumah dia. Ayolah. Duduk Raihan. Lah itulah Bapak dan Ibu pertemuan kita hari ini, bahawa intinya jangan sampai kita membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan mudah-mudahan pertemuan hari akhir Gogo adalah persiapan untuk tetap kita lanjutkan kebahagiaan pada bulan Ramadan di hari-hari yang berikutnya. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.